durung denger kepengen kok kawin itu, durung ngerti wong wedok iblas kok nggih. Dereng ngertos. Niku delalae ana teman saya waktu itu Bu, Haji Komariah juga teman saya sekolah Pak. Berani. Jadi tinggal hanya 4 orang di sini yang masih waktu sekolah itu. Termasuk anak-anak itu 2 ani nggih. Istisna tasnya nggih. Termasuk teman saya. Tapi bukan Ani Mulyani ya. Kalau Ani Mulyani niku saya sudah oh itu ya. Betul kan nawi rawuh. Itu guru kelas di Pak nggih. Guru kelas belum mantan ya, dereng ya. Jadi mulai 84 1 Mei dan saya ditugaskan pertama tidak seperti panjenengan. Kalau panjenengan enak tor kepenak langsung diangkat manggon sekolah dulu. Tapi saya bukan begitu. Pertama saya dulu celang dibuang ke Pulau Karimun Jawa Payasin wis. Terus mriko nggih. Nggih. Bersama-sama 15 guru agama, 4 guru olahraga, 12 guru SD yang terdiri dari berbagai kota, Wonogiri, Sleman, Jepara, dan lain sebagainya. Terus saya sendiri dari Kudus, dari Al-Qudsi. Ceritanya begitu. Ditugaskan di Pulau Karimun Jawa bersama guru-guru yang lain, berangkat hari Senin pagi sampai di sana sampai jam 6 sore. Di sana saya akan mendapat 2 tantangan. Yang pertama, tantangan pertama saya anggap sudah biasa, karenanya tantangan pun kan mestinya masalah mengajar anak didik. Karena mengajar anak didik sudah biasa, karena basic saya adalah sekolah dari guru, jadi wis didaktik metodik ilmu jiwa anak sudah saya pelajari, bukan dari aliyah maupun SMA, jadi sudah paham tentang itu. Tapi tantangan yang kedua para bapak ibu, ini suatu pengalaman bisa didengarkan bersama-sama, yaitu menghadapi masyarakat para bapak ibu. Karena masyarakatnya di sana waktu itu, sekali lagi waktu itu masih jahiliyah betul-betul. Jadi masih jahiliyah. Molimo masih berjalan dengan lancar, tidak suatu hal yang tabu dan malu-malu tidak. Itu molimo Pak Yasin. Mangan, minum, melu moroto tidak begitu. Tidak yang itu. Minum tidak yang itu, tapi mau main, berjudi itu biasa. Setiap hari berjudi terus banget. Sampai tidak hanya masyarakatnya para bapak ibu, gurunya itu sudah berjudi. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampai saya itu sering merangkap kelas karena guru kelasnya masih sibuk sampai pagi berjudi. Itu di Karimun Jawa waktu itu. Minum, waduh, semua orang membawa botol. Ibu-ibu orang pak namanya ring alas. Peluru kayu, sain itu botol kuningan biasanya. Dan semuanya masalah di sana ada tempat wanita-wanita juga ada. Jadi molimo itu hal yang biasa. Bagaimana saya menempatkan diri, sing asale wong Kudus, besike lingkungan kiai, sekolah yang asale temput siah terus didokok kono, lek jejo konisan. Dia kalau ganteng sudah dia. Jadi J6 dia ganteng, fotonya ada. Wanita rebutan, masyarakat ya rebutan, apa dipek mantu. Lagi pula di situ, bagaimana saya menempatkan diri saya pada di lingkungan yang begitu. Namun sedikit demi sedikit karena hidayah Allah, alhamdulillah saya terjaga dari tergerusnya arus tradisi yang di situ. Saya tidak pernah mengikuti main, tidak pernah. Minum pun saya tipu. Jadi minuman ini ditaruh di depan, jejer-jejer. Setelah saya dolanan kopek, tapi tidak main ya, hanya memain gaplenan gitu. Wongi kasatan diambil lagi. Itu berkali-kali begitu. Akhirnya alhamdulillah saya selamat dari hal minum dan lain sebagainya. Itu di Karimun Jawa. Dan akhirnya betul, saya mempunyai prinsip
wal takum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kita menjadi di tengah-tengah masyarakat yang orang yang selalu mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan dengan tersebut akhirnya kita akan menjadi berbahagia. Saya pegang terus di samping spiritual, jaluk donga sama kiai-kiai. Akhirnya saya sampai akhir dari di Karimun Jawa selamat dari cobaan tersebut. Dan alhamdulillah murid-murid saya ada yang di Ngerenteng, Bu, yang Gemiring. Namanya Mbak Sumiati, itu tahu perjalanan saya di sana. Bisa ngaji, bahkan setiap saya pulang itu saya suruh untuk menggantikan ulang ngaji di Ngerenteng Mbak Sumiati. Kenalin nggih kula pas ngawasi teng sekolahane Pak Budi. Ono bocah dipadoni karo kancane, "Ku krimun Pak, krimun." Nah setelah saya lalu, ternyata ibunya adalah murid saya dan sekarang sudah punya anak. Jadi mungkin putu-putu saya yang ada di Ngerenteng tersebut. Dan saya juga mengkonfirmasi tengomanya silaturahim, orangnya juga silaturahim tenggene kula. Digawakno bung karo pete waktu itu ceritanya. Dan ada yang sekarang sudah Islamnya sudah baik, karena waktu itu tidak Islam, Kristen Pak. Namanya Hartono di Dumeling. Bapaknya keluarganya Kristen semua. Saya minta Pak yang namanya Hartono mbak tahu ulangi ngaji, yang Rujiati mbak Ina ben nang gereja lah apa. Alhamdulillah dicerahkan. Sekarang kemarin saya pernah ketemu di Dumeling, namanya Pak Hartono di Malingpuro, sudah melanjutkan keislamannya. Pendeta Petrus Bambang Tiang Pelantungan dari Batang Pak, saya jagongi dengan sedikit-sedikit akhirnya masuk Islam. Tapi sing Islamnya nggih Pak KUA, tapi karena kerjasama saya dengan Pak Pertanian juga yang mempunyai Injil tapi konversasi dari betul cocok kalian Injil sendiri, satu ayat dengan ayat lain itu bertentangan. Saya dulu kalau kan sendiri, akhirnya beliau itu sadar. Padahal beliau itu sudah seminari 4 tahun di Ambon dan dilanjutkan di Malang, tapi akhirnya dapat masuk Islam. Waduh, waktu masuk Islamnya itu ada cobaan karena diblokade oleh gereja dari Jepara dan Kebumen. Orang tersebut tidak boleh keluar dari Karimun Jawa. Itu diantara cerita kalau saya cerita lebih panjang lagi. Akhirnya saya tahun 1991 Bapak Ibu bisa lepas dari Karimun Jawa. Dan lepasnya itu juga aneh bin ajaib. Karena semua guru agama tidak bisa lepas dari Karimun Jawa para Bapak Ibu. Tidak bisa karena tidak ada gantinya masalahnya. Namun kehendak Allah sudah berbeda para Bapak Ibu sekalian. Saya sering di Karimun Jawa selamanya berkomunikasi saya itu dengan Pak Koramil, Pak Camat itu akrab dengan saya. Namanya Pak Naryo yang dulu, nanti ngasih nonton mayang ya. Pak Naryo itu pagi saja minta sarapan pada saya. Bro, jalan sarapan bro, datang saya kasih sarapan. Sehingga dengan baiknya akrab antar instansi. Pengadilan juga ada di sana. Karena satu-satunya kecamatan yang punya pengadilan itu Karimun Jawa, Pak. Jadi di sana kecamatan tidak ada pengadilan. Karena setiap ada nyolong iwa dia di Karimun Jawa itu. Di Karimun Jawa. Tidak lupa koordinasi saya, silaturahim saya dengan pegawai kedinasan. Alhamdulillah waktu itu ada formasi yang mau pindah guru-guru SD, saya tidak bisa pindah. Matur kalau kepala dinasnya. Dulu itu kepala dinas Ranting namanya gitu ya. Dinas Ranting. Pak Romat kepala dinasnya. Bu nggih kula nderek pindah kaya guru-guru kelas itu. Ya ora iso lali kowe iku. Wong iku guru agama kok. Gantine sapa? Kowe yo ngatek tuwik nek kene terus. Bilangnya begitu. Malah ora dikepenakno malah dituwik-tuwikno. Ngoten. Ya nek saged ta Pak. Ndung nek ngantos tuwik ndung pripun anak-anake kula rak tampun do tuwa kabeh ngoten. Terus tidak ditanggap. Lah terus tak pikir lebih baik saya pulang dari Karimun Jawa daripada guru-guru Karimun Jawa do budalan atiku ora kepenak ngoten lho Bapak Ibu ya. Kan meri lah. Wong kancane do pindah mboten pindah gak kepengin dhewe ya. Roh le budalan mungkin hati saya tidak enak. Tak disini mulai dhisik. Saya pulang dulu ke Jawa. Nanti terus Jawa
tenang-tenang engko bali eron ana wis guru sing do pindah wis ora ketok wonten lho Bu. Bayangkan begitu Bu. Pernah saya jalan begitu. Akhirnya saya pulang sungguh-sungguh di rumah pintar-pintar lu wong rimun orang balik. Yo akhirnya ngoten jawab. Suatu sore-sore ada tamu Bu. Ini cerita asli dan boleh dikonfirmasi pada orangnya. Sore-sore lo tamu bang motor Grand 80 Rapkap apa Rapkap itu datang ke rumah saya dan orangnya ya tidak asing kita begitu Bapak Hartono. Pak Hartono UPT pernah di TO UPT, teman saya juga waktu itu teman saya juga di Karimunjawa datang jagong sampai sore Bapak Ibu. Sore kemudian dia pamitan pulang. Terus saya antar karena waktu itu rumah saya masih di Jalan Raya Gede sana. Saya antarkan di jalan. Pak Hartono belok terus pulang saya. Tapi kok ujung-ujung kembali masih mangkring di atas motor. Terus bilang, kembali kapan Li? Mangkir apa namun kula pikir akhirnya tenang. Ya kena mulai balik ning Karimunjawa kok ya aku kabari ya. Nggih. Terus upamane saiki ngomong-ngomong. Kowe sekul diwono pindah njupuk SK sok Senen piye? Tapi ya ora mungkin to, Pak. Nggih. Padha karo cecak muntal setrika lah, Pak. Ya ora mungkin aku iso melu pindah. Wong njaluk Pak Dinas yo ngendikane ngoten. Ayo upama kena bali ora apa-apa. Nggih boten usah dipikir niku mawon. Pun mundur dengan kondur. Ora sik. Piyambake ngerogoh sak tengguri isi dompet. Masaku ya aweh sangu. Nggih. Bareng dibuka ya njipuk dulang selempir buku tulis ngoten niku deres-deret. Nah, kowe esuk Senin didhawuhi kepala dinas untuk ikut mengambil SK pindah ke Mayong. Nah, tidak masuk akal ini. Karena suratnya saja Bu, semonten itu cuma tulisan tangan, tapi bawahnya ditandani oleh panjenenganipun Bapak Abdul Bari. Mohon mesti kerja, ngajar gitu. Lho kok ngantos nonton proses, padahal saya tidak mengajukan berkas untuk usul pindah, hanya ngomong-ngomong tadi. Begini ceritanya, alurnya begini. Pak Kepala Dinas Ranting Kecamatan Karimunjawa setiap hadir di Karimunjawa tidur sama saya. Mulai sebelum dia menjabat sebagai kepala dinas ngomong-ngomongin sama saya. Seneng-senengane iku nek sore kon ngundang warga sandingku kon nyuluhno kodhok ngoten niku. Kon nyuluhno kodhok dimasak di perumahan saya ngalahi nek esuk asah-asah piring, asah-asah wajan mergo kula nggawe kula kodhok iku kurang enak. Kurang enak ngoten. Ya enggak enak. Itu sudah perkara menjawab begitu. Jadi akapnya luar biasa. Jadi saya ngomong begitu jebulannya panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Rahmat kalau basa-basi saja. Lah piyambake terus matur atasan. Kelorosan Pak Rahmat niku adike Pak Abdul Bari Bu. Ngoten nggih. Terus adike Pak Abdul Bari Bu Sumini nggih konvertong dibahas. Pun matur kalih Pak Abdul Bari ndung diikut sertakan. Awet semanten Kepala Dinas Tabang Dinas Kabupaten Jepara. Kalau dulu mboten cakep dik Pak nggih. Zaman punanipun cabang dinas Kabupaten Jepara niki panjenenganipun Bu Siti Mandala Sremut. Niku Pak Marsudin Noto Suwarno nggih nggih pensiun digentos kalian Bapak Muadi. Ingkang Bapak Muadi sedereng niku bagian safras maring bantuan kalau Bu. Dados kurang wikan, kurang mengertos masalah babakan GTK khususnya di Karimunjawa. Lalu tahun ini kok diserahkan sepenuhnya di mateng panjenenganipun Bapak Abdul Bari. Dan terus Pak Abdul Bari kekuasaan penuh. Pramila kelerasan kehendak Allah Subhanahu wa taala waktu itu terus diculik li wis Ali Mustafa melu pindah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah saya ikut pindah ke Jepara, yaitu khususnya di Mayong pada waktu itu. Belum ada Nalom Sari Bu ya. Belum ada Nalom Sari, masih Mayong. Dan saya ditempatkan di Bate Gede, yaitu daerahnya Ibu Suriah NO tenang ya dulu. Oh ini pun apa? Ya Allah, catat gitu. Ibu Suriah NO ini. Di kota sekolah apa nih Pak?
Mbake riyen ngarepno kula nggih. Supaya nisih teko sandinge piyambake ngoten lho maksude nggih. Dados Dimbate Gede tempatnya di SD 5 yaitu disebut Tulak Soro. Kalau saya di Karimun Jawa Sengsara, akhirnya ditempatkan di SD 5 Tulak Soro Pak ya. Selama 6 tahun bersama Bapak Satkor. Kalau ada Pak Satkor ya bisa mengungkap masa lalu. Sering jagung sama Pak Satkor karena Pak Satkor, Pak Parjan itu di SD 4 Batik Gede dan sering saya silaturahim ke SD-nya garwane niki kanca, terus guru agamanipun namanya Pak Sajuki. Duka tesih wonten sing ewun nggih mboten nggih kanca nggih. Sering silaturahim nggih. 6 tahun niki cerita malih kedhi. 6 tahun kula lakoni nang nggone Mbate. Suatu hari, Pak, saya pulang dari Mbate di Bendan Putih dicegat orang, Pak. Ayo mandek. Dicegat terus sing nyegat itu namanya Pak Ali Muqaddas. Emot, ngoten nggih. Ayo mandek sik, kowe ditembali kalau Pak Kepala Ibu Kepala Dinas. Lha apa kowe mulai esuk-esuk salah apa kowe? Pancen nak Tulak Soro niku nggih iki seksine nek mulai jam 10 wis mulai. Esuk-esuk muridnya kan ngantek lakian kelas loro masalahnya nggih. Dadi esuk-esuk mulai di situ saya dicegat sama Pak Ali Muqaddas, suruh menghadap sama penjaringan pun Ibu Kepala Dinas Ranting Nalong Sari. Nggih menika Ibu Suhardi. Setelah menghadap, saya dintongi kertas 3. Ini bawa ke Tulak Soro, ini untuk kamu dan ini serahkan kepada Kepala Sekolah SD Muryalobo 2. Lho kangge napa, Bu? Kamu hari Senin harus pindah di SD 2 Muryalobo. Nuwun sewu Bu nggih. Kula niku kadosipun sae teng Batik Gede, selawu kae masyarakat pun jos dipun paringi sarapan agar enjang, kalih murid nggih sae, lingkungan nggih sae. Niki kau nang wonten Bapak Arjan nggih Pak Saestu. Nggih ngoten. Nggih, ngapunten kula boten saged nglaksanakaken. Lho kok iku dipernahno karo wong tuwa kok ora dilaksanakno. Ngendikane ngoten. Padahal Bu Harti ku halus, tapi iso ngendikan ngoten. Karena saya takut ngendikane ngoten lajeng nggih kula sedika dawuh. Tapi ngeten Pak, Bu. Di SD Muryalobo 2 itu kan ada guru agamanya. Namanya Pak Bibit Suharyono, nggih, Pak Suharyono. Wis lah kok ben diatur karo kepala sekolahnya. Tapi ngeten Bu, Pak Bibit Suharyono tidak sembarang guru loh, Bu. Yang selain guru agama juga supranatural. ahli supranatural. Saya takut nanti gek di disadar di Bapak juga. Jawabnya cekak aos lho iPhone. Wes macam-macam tak idak engko. Ngoten itu dikane emut kula. Sehingga saya mengikuti, kemudian saya menyerahkan, coba pulang, paginya saya serahkan ke SD Tulak Soro yang pertama, kemudian saya pulang saya ambilkan kepada SD Muryalobo 2. Di situ saya digeguyu, Pak. Digeguyu sama kepala sekolahnya yang itu zaman saya Bapak Bisono, Bapak Bisono. Pak Anjes juga guru. Jebul sudah diatur. Memang saya diminta pindah oleh beliau-beliau untuk mengajar di SD Muryalobo 2 yang waktu itu masih ada gurunya guru agama. Akhirnya saya mengajar kelas di situ karena memang di Karimun juga saya memegang kelas. Di Batik Gede saya memegang kelas 5 waktu saya pindahin. Jadi selalu memegang kelas. Jadi guru agama tapi juga merangkap kelas itu. Setelah di Muryalobo bertahun-tahun bersama Bu Hajah Siti Mandana. Lho niki saksine ini teman saya di Muryalobo. Juga Bu Hajah Siti Mandana ini teman saya juga. Tahun kira-kira tahun 2, memang bukan kira-kira. Tahun 2013 para Bapak Ibu sekalian, saya mendapat tugas diklat bos temannya Bapak Davis almarhum, kemudian lagi ada Bu Sri Hayati, Bu Intun juga Bu, di Jepara diklat bos selama 11 hari Bapak Ibu. Bapak Budi masih kecil, masih udan-udan yang lain, nggak tahu beliau ya. Jadi diklat bos
di Jepara 11 hari. Dilanjutkan 4 hari di Sleman. Setelah saya diklat, jebul-jebul ada formasi pengangkatan kepala sekolah. Tidak tahunya saya didaftarkan sama Bapak Surono karena beliau akan berlibat masa menjadi kepala sekolah sudah habis. Saya dicalonkan agar dapat membantu beliau. Kemudian tambah Pak Agus Salim, beliau juga mendaftarkan. Saya dipaksa-paksa, akhirnya saya jawab, pun Pak, nang kersane ngoten pun daftar mawon kula mboten saged teng kantor. Niku saestu. Boleh ditanyakan. Ya nek ono sak daftarno ya Pak ya, siap ya. Ya siap. Mendhawuhipun sing moho nek dhuwur ya tak cendikane. Didaftar, tapi setelah itu proses. Semua teman-teman kepala sekolah sudah menumpuk pemberkasan Bu nggih. Sing kula dereng Bu. Awit kula sibuk nggone diklan. Lah ada suara dari kantor, "Lho Ali Mustofa piye? Wong jarene nyalon kepala sekolah kok sampai hari ini kok belum mengumpulkan berkas." Karena rasa saya seolah-olah melecehkan itu bagi saya. Kalau sudah sanggup kok tidak saya laksanakan. Akhirnya saya ngabari karo Ibu Ani Halimah. Mungkin ada di sini. Ya. Bu minta tolong kumpulkan SK berkas-berkas dan ini fotokopi, serahkan pada Pak Surono biar dibuatkan berkas pengusulan jadi pemberkasan kepala sekolah. Nah, terus jam jalan ugi kabares dengan Allah Subhanahu wa taala kan di balasan ingkang tikel. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus KGBAI Bapak Budi Dalasdoyo konco-konco, juga kepada guru agama Kecamatan Alonsari yang telah memberikan dorongan kepada saya, pertama sebagai guru dan kepala sekolah. Memang setelah adanya Bapak Fajrul Ulum pengganti saya di bidang agama di SD 1 Karangnongko, akhirnya saya kurang aktif di KKGBAI. Terus terang, memang sebelumnya saya masih ikut mengikuti, dan sebelum jadi kepala sekolah juga saya aktif, termasuk membuat RPP, membuat prota dan sebagainya, administrasi sekolah itu semua adalah saya. Terus terang, kemudian saya fotokopi, saya perbanyak, dan para guru-guru lainnya mengambil ke tempat sama dan ngijoli karo duwite. Ngoten kira Bu, waktu itu ya. Tapi semenjak ketiban Dewa saka Kayangan Muryawana, Bapak Budi, akhirnya saya ngelang-ngelang. Lah isaku kan di mau tik, yang ngetik, paling membuat tulisan-tulisan, karena Pak Ahmad Budianto yang lebih mumpuni. Akhirnya waktu itu pertemuan KGG di Gemilang kalau tidak salah, terus dihandle piyambake masalah administrasi sekolah. Nggih matur nuwun sanget bisa berjalan. Ngono nek lirik. Kuwatir rak terima nggih mboten. Ikhlas nggih. Itu perjalanan nggih. Ya, maka selama itu ada kekhilafan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan karena kita sebagai manusia, selama berkumpul dengan manusia tentunya ada kesalahan karena masih berkumpul dengan manusia. Kalau kita tidak berkumpul dengan manusia ya mesti ini wis ra duwe dosa. Wong kita iki akrab, wis setuju ngeten iki nggih. Teng pojok kono ana sing ndamel dosa lho. Ngomong ora fair-fair kan ngawur nggih. Nah, awal kali tiyang masalah ini. Selama kita awal kali tiyang nggih mesti mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu atas kekhilafan, kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja, di saat ini juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngoten Bapak Ibu, desa mugi-mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini juga saya mohon pamit kepada panjenengan sami sehubungan dengan akhir masa tugas saya, dan saya mohon doanya kepada para bapak ibu sekalian selama saya menikmati masa pensiun saya dikarunia Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga dapat manfaatan wa khidmatan bidika wa dunyaka wal jamil mu'minina wal mu'minat. Artinya manfaat dan bisa khidmat melayani di masyarakat, melayani di agama,
juga melayani di semuanya pihak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu juga doa saya kepada panjenengan sedaya sebagai guru PAI adalah mencerdaskan anak didik kita. Sebetulnya objek panjenengan itu bukan kenaikan tingkat objek masalah diklat dan lain sebagainya. Objek pertama adalah anak didik kita harus bisa mencerdaskan dan anak menjadi anak yang tampil, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berakhlakul karimah. Itu pokok intinya panjenengan sami menika. Ini masalah kenaikan tingkat hafaat dan lain sebagainya nanti berjalan sendiri. Ya memang semuanya kita usahakan, tapi tidak terfokus sampai nemeneni niku mboten. Maka tujuan utama adalah amanat, yaitu mencerdaskan bangsa. Itu amanat sedikit dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kiranya apa yang saya ucapkan, saya aturkan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, subo sita yang kirang renani kembali panjenengan sangit kula nyuwun agunging samudra ing tanah sami ing wucana billahi taufik wal hidayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Koordinator Pendidikan Kecamatan Nawangsari yang